nomor 2 itu Isaac Newton, nomor 3 itu Nabi Isa ya. Yesus. Kemudian nomor 4 itu Buddha. Oh, Siddhartha Gautama. Nomor 5 Konghucu ya. Jangan sampai kita salah dan kita mengklaim tiba-tiba keliru ya. Maksudnya makanya saya klarifikasi ya, jangan sampai kemudian. Nah, ini nomor 6 Saint Paul. Ya. Ini Paulus. Oh, 6 ya. Ya, ini Saint Paul. Saint Paul, kemudian nomor 7 itu Ailun apa ini? Oh, ini seorang Chinese juga. Kemudian masuk sih Umar bin Khattab, tapi nomor berapa gitu kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Oke. Ya sebenarnya tidak terlalu penting apakah Johann Gutenberg ya, penemu mesin cetak ya. Ya. Nomor 8. Jadi so far tidak ada masalah ya, karena kadang-kadang kan kalau ngomong-ngomong begini, 9 Christopher Columbus ngomong-ngomong mengenai perbandingan agama dan lain sebagainya, kan ada kecenderungan di bumi yang katanya Pancasila ini dilarang ngomong soal agama. Nah gini. Itu. Makanya kami di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu, kami selalu berusaha berbicara tentang perbandingan agama ini seilmiah mungkin, Bang. Oke. Ya, jadi setiap kali saya ngomong harus ada dokumennya gitu. Yeah. Jangan sampai kita berasumsi gitu. Kalau sudah berasumsi, itu yang bisa beresiko menimbulkan sesuatu gitulah. Yeah. Kalau ada dokumennya begini, lah kan tinggal protes ke bukunya, Bang, bukan ke saya. Oke. Gitu. Saya kan cuma membacakan tadi. Yeah. Bang Rafli Harun juga tadi kan cuma membacakan. Iya, iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita makin dewasa ya. Artinya memang di Islam sendiri sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin ya. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi bukan berarti kita tidak mempelajari dan mempraktikkannya ya. Iya. Atau misalnya membicarakannya untuk menambah keimanan ya. Saya begini, Bang. Saya kan di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini kan diamanahkan menjadi ketua litbang. Saya diberi tugas dalam setahun itu saya harus berdebat face to face, Bang, dengan pendeta-pendeta. Oke. Nah, jadi memang diutus, ditugaskan setahun minimal 2 kali debat sama pendeta. Berapa kali debat sudah face to face? Sudah beberapa kali lah dari tahun 2021. Ya, semenjak saya bergabung 2020. Sorry, ini mohon maaf. Ya. Ini walaupun pertanyaannya mungkin nggak sopan. Setelah berdebat itu ada nggak yang revert or convert? Ada saja. Ada saja. Ada saja. Okay. Ada yang setelah berdebat selesai, saya pulang, nanti ada yang telepon, ada yang revert, bersyahadat. Bahkan yang terakhir kita lakukan di Surabaya, ada yang bersyahadat sesaat setelah debat itu selesai. Oke. Ya. Tetapi saya nggak bilang bahwa orang itu bersyahadat karena debat, bukan ya. Karena dia mendatangi saya di acara itu gitu. Malah syahadatnya disaksikan oleh pendeta lawan debat saya gitu. Pendetanya sendiri ada yang setelah itu Kalau pendeta yang bersyahadat setelah berdebat yang selama saya alami belum ada. Tetapi ada mantan pendeta yang datang ke tempat saya, kita berdiskusi, kemudian dia bersyahadat. Ada mantan pendeta ya? Iya, mantan pendeta. Kalau pendeta itu di Protestan ya? Ya, kalau pastor Katolik. Ya, kalau di Protestan disebut dengan pendeta. Kalau di Katolik disebut dengan romo, ada uskup, atau pastor, ada kardinal, sampai ke paus gitu. Ada jenjangnya gitu. Ada hierarkinya ya. Iya. Oh, berarti itu khilafah itu. Itu ada khilafahnya juga ya. Jadi memang jangan terlalu kemudian kita merasa champion dalam satu bentuk kekuasaan atau bentuk negara ya. Sekarang iya negara ada, tapi kita tidak tahu tiba-tiba besok negara itu lebur semua menjadi 2 atau 3 saja, kita kan nggak tahu kan. Itu yang harus kita jaga ya, Bang ya. Iya. Kemudian paling tidak for this now, untuk saat ini ya. Jangan juga kemudian kita seolah-olah tidak mengakui bahwa apapun bisa berubah ya. Assalamualaikum sahabat RH dimanapun berada, semoga banyak lagi orang-orang cerdas mendapat hidayah untuk perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jadi gini kok, biasanya seseorang yang convert atau revert itu ya kadang-kadang menghadapi tantangan. Keluarga saya udah lihat kalau Dondi keluarganya asoy-asoy saja, asik-asik aja kan, gak ada masalah. Tapi ada tantangan dari society dan termasuk juga tantangan dari
misalnya kan pemborong tuh Kodondi, wah nggak usah lah ya kan, gitu. Biasanya kan kalau simbol-simbol kemakmuran yang berupa sponsorship, iklan dan lain sebagainya kan dengan kalangan agama kan nggak begitu oke, kecuali bulan Ramadan aja. Kalau iya kan, gitu. Iya. Itu berpengaruh nggak terhadap rezeki duniawinya Kodondi? So far nggak berpengaruh, Bang. Nggak berpengaruh. So far nggak berpengaruh. Sampai sekarang, sampai detik ini, semua customer saya masih Kristen. Oke. Bahkan besok nih, besok saya mau ke Lubuk Linggau nih. Ngapain? Urusan pekerjaan. Dia juga masih Kristen dan fine aja, asal-asal aja. Oke, malah tambah seneng dia ngajak Kodondi ya maksudnya. Dia jual juga Kodondi enggak ya? Kita sebagai Muslim kan harus bisa menunjukkan akhlak Islam. Gitu. Jadi kepada siapapun kita bergaul, ya kita harus tunjukkan akhlak Islam itu begini gitu. Jangan sampai ketika saya seperti saya dulu, ketika saya mengamati Muslim, bukan mengamati Islamnya gitu. Saya kok kalau Kodondi ini ingat seseorang kalau ini namanya Prasetyo Edi Marsudi, tahu? Nggak kenal. Tapi nggak mirip-mirip banget sih, tapi lumayan lah, adalah tarikannya sedikit. Pras itu ketua DPRD DKI. Oke. Ya, dari PDIP yang salah satu yang disebut-sebut jadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan. Gitu. Kodondi masuk politik? Enggak. Dan di yayasan yang kita jalankan ini memang kita berpolitik, tapi kita tidak menyatakan sikap politik, Bang. Oke, tapi bukan maksudnya bukan berpartai ya? Bukan, kita tidak tapi berpolitik dalam pengertian politik dakwah ya? Iya, tetapi kita di dalam yayasan kita juga kita menerima setiap anggota yayasan itu mau dari partai politik apapun kita terima. Ya. Tetapi kita tidak membolehkan setiap anggota yang sama-sama Muslim ini berdebat. Oke. Nggak boleh, ya. Sesama Muslim tidak boleh berdebat. Oke. Nah, ketika mereka bergabung di dalam yayasan bolehnya ini, berkelahi. Jangan. Bolehnya saling berkontribusi. Gitu. Oke. Nah, setiap anggota yayasan yang kita jalankan ini, mau dari partai apapun, mau dari golongan apapun silakan. Tetapi yang kita harapkan adalah ketika mereka berkarya di partai masing-masing atau mungkin di pekerjaannya, ya, yang kita harapkan mereka berpolitik dengan santun. Ya, dengan santun dan dengan menunjukkan akhlak Islam. Oke. Gitu. Proponennya siapa yang di yayasan ini selain Kodondi? Kalau ketuanya ada yang namanya Ustadz Bayan. Ustadz Bayan, ya, itu ketua yayasan kita. Apa Yayasan Mu'alaf Center? Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ya, kita membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Masing-masing wilayah ada ketua wilayah masing-masing. Ada Pangko Wilhannya dulu ya. Panglima Komando Wilayah Pertahanan ya. Pangko Wilhannya. Ada hal lain yang ingin Kodondi share ke sobat era sekalian? Fortunately, sepak bola tidak jam 8 tapi jam 11. Gitu. Jadi bisa tambah kita ya kan. Iya. Refli Harun dari Black Forest tanyakan bagian dari Injil yang isinya masih benar, otentik itu yang ayatnya mana? Itu pertanyaan yang bagus ya. Tapi ada yang salah istilahnya. Ya. Mungkin kalau dia tanya itu sebenarnya maksudnya yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Ya. Bukan Injil. Buat kita ya, buat kita orang Islam. Ya, buat Kodondi lah. Buat saya lah. Ya, karena saya nggak paham soalnya. Ya. Kalau buat teman-teman kita yang Kristen, mereka mau menyebut Injil itu hak mereka, Bang. Hak mereka. Kita tetap harus hormati. Tapi saya hanya encourage kepada teman-teman Muslim berdasarkan dari apa yang sudah saya pelajari, ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran. Jadi kalau yang ditanya tadi apa yang dianggap sebagai ayat-ayat kebenaran di dalam 4 gospel. Nah, ini saya sebutkan gospel lagi 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 gospel ini kita kalau baca masih ada pesan-pesan tauhid yang dianggap perkataan Yesus, Bang. Ya. Yang pertama kali kita bisa lihat di dalam Markus 12:29. Ketika itu diceritakan Yesus ditanya oleh ahli-ahli Farisi, hukum apa yang terutama, gitu kan? Yesus menjawab, hukum yang terutama apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pesan itu yang dijawab oleh Yesus kepada orang-orang Farisi.
Yang kalimat tadi Yesus sebutkan itu mengulang perkataan Musa di Perjanjian Lama. Di Ulangan namanya tempat, Nabi Musa juga menyebutkan, memerintahkan kepada bangsa Israel, pesannya sama, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu adalah bahasa apa? Bahasa Ibrani, Bang. Ibrani ya. Nah, itu bukti bahwa pernyataan seperti itu adalah pernyataan tauhid, gitu, Bang. Ya, kita sebagai umat Islam mengetahui bahwa pesan Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran kepada Bani Israel juga sama. Pesan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel adalah untuk menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Di sini juga dikatakan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapamu. Jadi Tuhan yang disembah oleh Yesus di dalam kitab ini, itu kalau kita baca dengan akal yang open mind gitu, sama dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Oke, makanya Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, gitu. Istilahnya mereka Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Oke, bahasa Jawanya poto itu, poto. Kalau orang Kristen, Mbak, mereka menggunakan kata Allah ya. Saya bacanya Allah karena di sini nggak ada tasdidnya, Bang ya. Iya. Di sini mereka menggunakan kata Allahnya bukan sebagai proper name, Bang. Kalau di Quran kita tahu Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya. Betul kan, Bang? Iya. Kita umat Islam, setiap Muslim ditanya nama Rob kamu siapa? Allah langsung. Iya. Tapi di sini mereka menggunakan kata Allah itu dengan tulisan ALLAH itu bukan sebagai proper name, tapi sebagai generic name. Oke. Sebagai sebutan gitu. Iya. Bahkan di sini ada ayat yang sampai bunyinya begini. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, kalau Islam kita mengucapkan Allah itu kan sebagai nama Tuhan. Iya. Tapi di sini sebagai generic name, sebagai sebutan. Kita kalau generiknya kita Tuhan. Iya, betul. Gitu. Itu yang menjadi sedikit ada kerancuan gitulah. Karena kalau kita mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia, udah jelas Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, yang konotasinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya. Tapi ini tidak sesuai dengan KBBI gitu. Oke. Iya. Yang jelas tadi kalau yang benar tuh ya tadi perkataan bahwa Allah itu Esa ya. Gitu. Jadi gini, kalau Ibrani itu sekarang bahasa itu masih dipakai nggak? Masih, tapi sedikit sekali. Oke, seperti bahasa Sanskerta gitu ya mungkin ya. Bahasa Sanskerta saya nggak tahu ada yang masih pakai apa enggak ya. Tapi kalau di Palestina itu kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaik. Oke, Yesus Aramaik. Sebenarnya kalau untuk ibadah mungkin menggunakan bahasa Ibrani, tapi kalau untuk sehari-hari dia pakai bahasa Aramaik. Oke, saya sok tahu aja karena ada yang bilang di sini soalnya. Kemudian ada apa lagi ya? Banyak sekali. Ada yang tanya jaketnya Bang, harganya Bang Era berapa? Mau dilelang? Luar biasa, ada aja ya. Gitu. Kapan ke Israel Bang RH? Waduh. Udah pernah ke Israel? Saya belum pernah. Belum pernah. Berarti belum pernah ke Yerusalem sudah? Yerusalem belum pernah. Belum pernah. Oke. Saya terakhir kemarin umroh, mau nyebrang waktu itu belum ada kenalan begitulah. Oke. Saya juga belum pernah, makanya saya nggak ngerti Yerusalem itu di mana, Tel Aviv itu di mana gitu ya. Kalau Al-Quran aslinya pakai bahasa Arab, tapi kalau Injil itu aslinya pakai bahasa apa? Harusnya orang Kristen kalau baca kitab ya harus baca bahasa aslinya seperti Muslim. Ada, tapi Muslim juga ada juga bahasa terjemahan. Oke, silakan. Ya, jadi kalau kita sebut dengan Bible-nya orang Kristen yang sekarang itu Bang ya. Ya. Yang inilah atau ini. Kalau ini yang tidak ada catatan kakinya nih Bang, tipis nih. Ini yang tebal karena ada catatan kakinya. Ini kita singkirin dulu lah supaya gampang. Di dalam sini ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Perjanjian Lama ini asalnya dari kitab Septuaginta ini yang diterjemahkan dari Tanakh. Tanakh miliknya orang Yahudi. Kemudian Septuaginta ini dipakai menjadi Perjanjian Lama. Jadi kalau ditanya Bible ini kitab aslinya bahasanya bahasa apa? Ya awalnya dari ini bahasa Yunani yang Septuaginta. Ini diterjemahkan dari kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani. Perjanjian barunya yang ini itu berasal dari bahasa Yunani. Gitu. Oke. Ya,
Tapi ini, kenapa Bang. sering orang dikatakan bahwa itu bahasanya bahasa Ibrani katanya? Yang Ibrani itu punya Yahudi. Oh. Kalau yang menjadi dasar kitabnya orang Kristen yang diterjemahkan ke bahasa Latin itu yang Septuaginta, bahasa Yunani gitu. Di situ kan ada dua bahasa tuh, Bang. Ada kitab Yunani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Indonesia. Ya memang ya. Oke. Tapi kalau yang ini, yang saya pegang ini bukan yang lazim dibawa oleh jemaat gereja, Bang. Yang lazim dibawa tuh yang ini, yang hanya bahasa Indonesia saja. Oke. Ini full terjemahan gitu. Ya. Karena kalau di Quran kan tidak pernah ada cuma bahasa Indonesia yang to itu nggak ada. Kalau di luar negeri ada, Bang. Oh, di luar negeri ada. Bahasa Inggris saja ada. Oh, ada ya. Tanpa yang ada huruf hijainya ada. Oke. Berarti saya salah kalau gitu. Saya punya juga yang terjemahan bahasa Inggris tidak ada huruf Arabnya ada. Oke. Apalagi nih ya. Ini ada juga Mu'alab Channel. Mazmur 2:27, aku hendak mengumumkan ketetapan Allah, ia telah berfirman kepada aku, engkaulah anakku, pada hari ini aku menjadikan engkau anakku. Tadi juga berarti ya, sama ya, gitu. Mazmur ini maksudnya Zabur ya. Ya, kalau di sini disebutnya Mazmur, kita Quran mengenal dengan Zabur. Lah, Zabur di mana sekarang? Kitabnya. Ya, Taurat itu perjanjian lama. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, yang disebut dengan Taurat itu 5 kitab Musa, Bang. Namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oh, itulah yang perjanjian lama. Itu yang disebut dengan Taurat oleh orang Yahudi. Oke. Oleh orang Kristen disebut sebagai Pentateuch, 5 kitab Musa. Ya. Nah, itu ditambah dengan kitab-kitab Nevi'im, ditambah dengan kitab Ketuvim, kan ini jadi satu Bible. Ini Bible-nya orang Yahudi. Ini yang menjadi ini kemudian ditambah dengan perjanjian baru menjadi ini, gitu. Oke. Di dalam sini juga ada Pentateuchnya ada. Lalu Zabur? Zabur itu di sini disebut dengan Mazmur. Oke. Bahasa Inggrisnya Psalms, gitu. Oke. Karena Refli Harun tidak paham soal agama-agama yang begini. Pahamnya nge-YouTube pahamnya ya kan. Oke. Apa ini? Bang RH doakan Koh Dondi bisa berdebat berdialog lintas agama dengan pendeta Melatok. Apa Melatok? Oh, Melatok, pendeta Melatok dari NTT. Oh, oke. Ya, saya sedang cari waktu yang tepat untuk mengajak pendeta Melatok untuk berdebat secara face to face. Kalau misalnya ya, karena channel ini tiba-tiba ada seorang ahli ya. Saya protes sama Kodondi. Saya mau juga di RH Channel. Tapi saya mau minta beliau juga hadir, biar fair. Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi boleh. Asal sama-sama bawa dokumen ya, jangan asumsi ya. Gitu. Oh ya, kalau asumsi kan pusing kita kepala kita ya. Karena kalau di channel ini kan mau 3 jam orang berdebat nggak apa-apa. Iya. Begitu debatnya mulai panas, ya saya tinggalkan aja. Ngopi. Suruh debat sendiri gitu. Debat sendiri. Suruh buka-bukaan sendiri ya kan. Iya. Oke, menarik ya. Jadi kami juga berusaha, Bang. Ya. Setiap kali kita mengundang pendeta untuk berdebat, itu selalu kita harus menggunakan cara-cara yang paling baik, Bang. Oke. Dalam arti kita menyediakan tempat yang baik, di hotel yang baik. Oke, biar dia nyaman. Biar dia nyaman, tempat istirahat yang baik, makan yang baik, dan tempat berdebat yang baik. Artinya berdebat yang saling enak, mengenakan gitulah. Jangan sampai ada perasaan komplain apa-apa gitu ya, dengan fasilitas. Dan kami juga membuat sistem memberikan waktu bicara yang sangat-sangat adil dan sama persis. Oke, jadi kalau kami tidak main potong-potongan. Tidak boleh. Jadi kita harus pakai moderator. Oke. Nggak boleh main tunjuk-tunjukkan, nggak istilahnya memotong overtalk itu nggak boleh. Oh, itu talk show namanya. Ya. Kalau ini kan benar-benar debat. Ya. Jadi kita memberikan, kalau kita 60 menit ya mereka 60 menit. Gitu. Benar-benar diatur waktunya supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Oke. Rata-rata topik debatnya apa? Soal ketuhanan Yesus mungkin ya? Macam-macam. Kalau yang soal ketuhanan Yesus itu kan sudah sangat-sangat biasa. Sangat biasa. Jadi yang sering saya ajak pendeta untuk berdebat itu masalah yang disebut dengan nubuat Yesus, Bang.
Oke. Mereka kan klaim bahwa di perjanjian lama mereka ada nubuat untuk Yesus. Oke. Saya challenge mereka untuk membuktikan. Nubuat itu sign, tanda-tanda, ramalan. Ya. Ya. Oke. Jadi mereka kan bilang bahwa Yesus sudah diramalkan atau dinubuatkan dari perjanjian lama dan pengendapannya ada di perjanjian baru. Oke. Itu yang sering saya ajak mereka berdebat. Oh, bahwa Yesus itu sudah diramalkan akan datang di perjanjian lama itu. Betul. Padahal menurut Kodondi, bukan menurut saya, menurut yang punya kitab ini, menurut Tanak, menurut orang Yahudi, itu nubuat untuk Yesus di dalam kitab ini tuh nihil. Nggak ada. Lalu nubuat itu buat siapa? Ya macam-macam. Ada yang buat Raja Hizkia, ada yang buat Mesias begitu. Maksudnya ramalan Yesus, bahwa akan datang seorang tokoh gitu ya? Iya, jadi gini, saya mau minta izin jelaskan ke Bang Refli ini. Di dalam kitab orang Yahudi ini ya, itu ada konsep yang namanya konsep Mesias, Bang. Oke, Ratu Adil. Ratu Adil lah. Jawa juga ada itu, Satrio Piningit ya. Oke. Jadi kalau mereka bilang yang namanya Mesias itu, yang akan datang itu pertama kali harus murni manusia. Oke. Dia harus keturunan Daud. Melalui anaknya Salomo. Melalui keturunan Salomo. Iya. Sulaiman ya. Ya, atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Mesias yang akan datang itu juga nanti akan datang ketika di bumi itu sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Ketika semua manusia di bumi itu sudah mengenal Tuhan. Nah, dan konsep Mesiasnya orang Yahudi itu, dia bukan yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi. Bukan begitu, Bang. Tetapi dia orang Mesias ini datang hanya untuk sekali menjadi raja bangsa Israel. Kapan masa itu tiba? Nanti, belum masanya. Makanya ditentang tadi pembentukan itu. Iya. Nah, jadi yang disebut dengan masa yang Mesias itu datang nanti itu adalah masa yang disebut dengan utopia, masa utopia, masa kedamaian gitu. Sudah tidak ada perang gitu. Dan itu tidak mungkin. Walau-walam. Nah, orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Itu ditolak sama Yahudi. Yesus nggak mungkin jadi Mesias yang dijanjikan di sini. Kenapa? Karena Yesus lahir dari perawan Maria. Bukan langsung keturunan Daud melalui Sulaiman atau Salomo gitu ya. Dan Yesus di sini diceritakan kan anak adopsinya Yusuf gitulah. Jadi suaminya Maria itu Yusuf namanya. Kan Maria hamil dari Roh Kudus, bukan karena hubungan badan dengan suaminya. Makanya kalau pada waktu itu Siti Maryam atau Bunda Maria ini sudah menikah ya, waktu dia mengandung Yesus atau belum? Ya, diceritakannya ketika Maria hamil, sebelum mereka hidup bersama, kapan mereka bertunangan dulu, terus kemudian Maria hamil. Ketika itu Yusuf, kalau di Matius diceritakan Yusuf akhirnya mendapatkan mimpi, mendapatkan pesan dari malaikat Gabriel untuk menikahi Maria gitu. Padahal awalnya Yusuf rencananya mau menceraikan karena hamil sebelum tinggal bersama gitu. Nah, akhirnya dinikahi untuk diambil sebagai istri. Nah, kalau yang tadi dikatakan bahwa Gabriel itu Jibril alaihissalam gitu ya. Makanya ini istilahnya ini kadang-kadang agak rancu gitu. Kalau Roh Kudus di kitab Kristen itu adalah pribadi ketiga daripada Tuhan, kalau di Quran kita mengenal Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Kalau di sini ada Rasul itu adalah pengikut Yesus, kita Rasul adalah Nabi yang diberikan risalah, gitu ya. Nah, yang ketika tadi bahwa Yesus sudah dikatakan menjadi Mesias yang dijanjikan di sini, ini ditolak oleh Yahudi karena Yesus bukan anak kandung Yusuf. Gitu. Yang dianggap sebagai keturunan Daud melalui Salomo itu adalah Yusuf, bukan Maria gitu. Kalau Maria lewat jalur anaknya Nathan gitu. Makanya orang Yahudi bilang Yesus bukan Mesias yang dijanjikan di sini karena anak adopsinya Yusuf gitu. Di dalam Yahudi untuk diakui sebagai orang Yahudi itu ditentukan dari darah ibunya. Tetapi kalau untuk menentukan sukunya itu harus dari darah ayahnya. Itu. Dan di sini kan juga diceritakan bahwa Yesus sudah datang, mati di atas kayu salib, bangkit dari ketiga, nanti sudah diangkat ke langit, nanti akan datang lagi sebagai hakim yang adil gitu di sini tulisnya. Itu bukan konsep Mesias yang ada di sini. Gitu. Sekali datang aja. Sekali datang udah cukup, nggak PP gitu Bang. Gitu. Nah,
perbedaan konsep ini yang menimbulkan timbulnya agama Kristen. Tapi bagaimana dengan kalau kita baca misalnya sirah Nabawiyah itu, bahwa pendeta Yahudi itu tahu nubuat akan hadirnya seorang rasul yang kemudian kita yakin itu Rasulullah. Misalnya pendeta Bukhara itu ya, yang pendeta melihat Bukhara atau bahkan Waraqah bin Nawfal ya, paman daripada istri Rasulullah. Ya. Mereka memang mengenal yang akan datang sebagai nabi itu, mengenal seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Dari mana? Nah, itu yang menurut saya teorinya, mereka mempunyai gulungan-gulungan kitab yang memang ada tulisan tanda-tanda tentang nabi yang akan datang itu. Tetapi kalau kita periksa di sini dan di sini sekarang, Bang, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau dan missing linknya juga Kodoni nggak tahu. Nggak tahu. Itu mungkin sudah putusnya itu mungkin pada zaman Nabi Muhammad SAW juga gitu. Ketika pendeta Bukhari mengatakan bahwa dia mengetahui ada tanda-tanda untuk Nabi yang akan datang itu, bisa disebutkan bahwa Nabi akan dipayungi dengan awan, pohon yang menunduk, bahkan nanti ada tanda di punggung. Di sini tuh udah nggak ada, Bang. Gitu. Kalau di sini ada, ceritanya mungkin bisa berbeda gitu. Makanya karena nggak ada. Dan di dalam Quran kita juga disebutkan bahwa di Quran surat Al-A'raf ayat 157 bahwa mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang dalam tanda kurung ya, namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sedangkan di sini tidak ada namanya, di sini juga tidak ada namanya. Jadi menurut saya ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya. Gitu ya. Kok jumlah umat manusia ini berapa sekarang? 7 miliar ya? Kurang lebih ya, 8 ya kalau nggak salah ya. 8 miliar. Yang muslim berapa kalau sekarang kurang lebih 2, sekian miliar, Bang. Kalau kita kaitkan dengan lakum dinukum waliyadin, masih lama kiamat ya berarti. Karena kalau misalnya ini kan sedikit bercanda walaupun harus ini ya. Kan kalau kita bicara bahwa ya hanya seorang muslim yang bisa going to somewhere ya kan. Itu berarti banyakkan yang belok ke kiri kan. Kalau banyakkan belok ke kiri gimana caranya itu berarti masih lama. Masih lama itu. Ada sebuah website namanya pewresearch.org. Ini badan riset bukan berasal dari kalangan Islam. Ini mereka membuat sebuah laporan kira-kira 10 tahun yang lalu, Bang. Mereka memprediksikan bahwa yang namanya agama Islam ini menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Ya, mereka memprediksikan bahwa nanti kira-kira tahun 2050 agama Islam itu dibandingkan dengan Kristen yang digabung semua denominasinya, dari Katolik, Ortodok, Protestan dan semua digabung, bedanya mungkin hanya sekitar 1-2% di 2050. Tapi di 2070 Islam akan melampaui mereka semua. Kalau Kristennya dipecah-pecah, Ortodoks sendiri, Katolik sendiri, Protestan sendiri gitu ya, dipecah-pecah, Islam sudah menjadi agama paling besar semenjak tahun 2000, Bang. Semenjak tahun 2000. Kalau Kristennya dipecah. Ya. Kalau digabung, sekarang Kristen masih lebih besar gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Katolik dan Protestan, itu tetap satu agama kan? Imannya sama. Imannya sama, cuma ritualnya berbeda. Artinya kan dari akar yang sama. Karena itu masih berhak untuk digabung mereka dalam soal populasi ya. Imannya sama, Tuhannya sama gitu. Cuman kitabnya sedikit berbeda, Bang. Bukannya dalam satu stream bisa berbeda juga? Ini Katolik, Bang ya. Ini Katolik. Ini di dalamnya ada 73 surah atau surat. Enggak minum lagi kok. Kopi lagi. Boleh air putih kalau boleh. Air putih aja. Air putih. Gitu. Yang Katolik, Bang, ini 73 kitab atau buku di dalamnya. Nah, ini yang Protestan, Bang. Yang Protestan 66 kitab. Jadi Protestan menolak 7 kitab dari sini. Tapi mereka sadar bahwa ini adalah kitab-kitab catatan manusia ya. Posisi yang 4 gospel itu Markus, kemudian Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita serak ke pemain itu kalau Matius itu Lothar Matius, pemain Jerman. Kalau Markus itu Markus Thuram, lari ke bola, pemain Prancis ya kan. Kalau apa lagi? Lukas Fabianski. Itu ada
ada Nyambung. Lukas Podolski ada juga. Kalau Nyambung. Yohanes lama mungkin nggak tahu. Yohanes Auri. Nah, gini Bang. Oke. Ini Protestan menolak 7 kitab dari Katolik. Oke. Yang Katolik menolak 5 kitab dari sini. Ortodoks. Oke. Ini ortodoks nih. Ortodoks ini pusatnya Yunani dulu. Ya, Timur. Timur. Ya, Romawi Timur ya. Ya. Kalau yang ortodoks menolak 3 kitab dari Kristen Ethiopia. Nah, ini saya punya semua. Saya bisa tunjukkan ke Bang Refli perbedaannya. Protestan 66 kitab, Katolik 73 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Ini book ya, artinya itu seperti kompilasi jadinya ya. Dikanonisasi. Oke, jadi buku catatan Matius ya kan, Markus, kemudian Lukas, sama Yohanes ya. Oke, Bang Refli, model mic-nya mengganggu MK, mic clip on yang di baju lebih santai. Oh, dia nggak ngerti dia kalau kita live. Dia nggak tahu merek nih. Dia nggak, maksudnya nggak ngerti kalau kita live. Oh gitu. Kalau kita pakai clip on begitu kan nggak bisa live kita, kecuali di TV. Bisa sebenarnya, bisa. Saya sering pakai mic yang clip on juga untuk live. Berarti sayanya yang katrok berarti. Tapi memang kualitas suara jauh dengan yang seperti ini, Bang. Oke. Apalagi ini live-nya live di YouTube kan? Iya. Bukan satellite. Kalau satellite beda lagi ya. Kalau kualitas suara. Bang RH, apakah kitab Barnabas diakui? Nah, gini, kalau kitab Barnabas itu sebenarnya ada 3, Bang. Yang pertama yang namanya kitab Epistle of Barnabas. Ya. Ditulis kira-kira di abad kedua Masehi. Yang kedua itu ada kitab yang namanya Acts of Barnabas. Acts of Barnabas ditulis kira-kira abad ke-5 Masehi. Yang ketiga disebut dengan Gospel of Barnabas. Gospel of Barnabas ini yang ditengarai, ditulis dan diterjemahkan di abad ke-16 Masehi, Bang. Oke. Memang di dalam yang kitab yang terakhir saya sebutkan itu tadi adalah kitab yang paling banyak kesamaannya dengan Islam. Karena memang ditengarai yang menulis adalah Muslim. Oke. Nah, cuman saya sendiri tidak pernah membahas kitab Barnabas. Kenapa? Karena satu, ditolak oleh Kristen. Kristen tidak menerima nih Gospel Barnabas. Oke. Ya. Yang kedua, di dalam Gospel ada Barnabas Swaibu gitu ya. Bukan. Iya. Kedua, di dalam. Ya ini serius nih, karena Barnabas itu menjadi nama orang Kristen juga jadinya. Iya. Oke. Nah, kedua dari Gospel Barnabas itu sendiri memang banyak ayat-ayat yang dianggap sama dengan iman orang Islam, bahwa dikatakan nanti ada nabi yang bernama Ahmad gitu ya. Iya. Tetapi ada satu yang mengganjal nih buat saya nih. Iya. Mengganjalnya adalah di Gospel Barnabas itu disebutkan yang namanya Al-Masih itu ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, bukan untuk Nabi Isa. Iya. Itu yang membuat perbedaan lah. Iya. Jadi saya nggak mau bahas kitab Barnabas karena yaitu sudah ditolak oleh Kristen. Di dalamnya pun masih ada yang beda akidah dengan Islam gitu. Oke. Gitu, Bang. Iya, makanya kemudian orang menganggap wah itu yang asli, tapi ya kita kan kadang yang begini-begini kan kita juga harus ini ya. Ya, memang harus pelajari. Harus kita pelajari, makanya kita panggil Kodondi di sini kan. Terima kasih Bang Refli tapi Refli sudah mengundang Kodondi ya. Dan semoga tetap rendah hati untuk keduanya. Abang-abang ini meskipun sudah jadi orang yang viral, luar biasa ya. Kita lebih suka menjadi dianggap ganteng daripada viral ya. Bisa ya. Bang RH, Barnabas itu siapa? Siapa lagi? Ada yang bilang Barnabas itu siapa? Gini, kalau yang banyak ditanya itu yang disebut Barnabas itu adalah dianggapnya adalah orang soleh ketika berdakwah bersama Paulus. Oke. Gitu. Sorry. Kalau yang 4 gospel tadi itu siapa? Markus siapa? Matius siapa? Kemudian Yohanes siapa? Ini sorry ya, yang sudah expert jangan marah karena mayoritas yang nonton dan saya masih awam. Oke, gini Bang. Yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menjadi nama daripada 4 gospel di dalam kitab Perjanjian Barunya Kristen. Iya. Itu sebenarnya adalah nama-nama yang diatributkan oleh pemuka agama Kristen di abad kedua. Oke. Yang pertama menyebutkan Matius dan Markus itu adalah Santo Papias di tahun 130 atau 135 Masehi.
Yang kedua menyebutkan disebut adalah Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi yang menyebutkan keempat nama gospel tersebut. Keempat gospel itu semuanya adalah sebenarnya anonim, Bang. Tidak ada nama penulisnya. Tidak ada pengakuan saya bernama Matius menulis gospel ini untuk siapa, gitu nggak ada. Begitu juga Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 gospel itu sebenarnya setelah dipelajari oleh ahli-ahli Perjanjian Baru, yang ditulis pertama sebenarnya Markus, Bang. Bukan yang Matius gitu. Matius kan ditaruh paling depan. Tetapi yang menurut ahli-ahli Perjanjian Baru, yang ditulis pertama itu sebenarnya adalah Markus. Ditulis kira-kira sesaat sebelum bait suci orang Yahudi dihancurkan di tahun 70 Masehi. Jadi kira-kira antara tahun 65 sampai 70. 10 tahun kemudian penulisnya kitab Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus. Gitu ya, 10 tahun kemudian, berarti antara tahun 75 sampai 80 Masehi. Karena itulah di dalam kitabnya Matius 80%-nya sama dengan yang di Markus. Yang di Lukas 60%-nya sama yang di Markus. Karena mereka menyadur dari Markus dan mereka menambahkan dari sumber mereka sendiri. Dan ada satu lagi sumber yang disebut dengan Q, Bang. Q itu dari kata bahasa Jerman Quell, yang artinya kisah-kisah yang beredar di masyarakat gitu. Dimasukkan juga barang itu. Ketiga kitab ini karena Matius dan Lukas menyadur dari Markus, maka ceritanya kan banyak yang sama. Ketiga kitab ini disebut sebagai kitab sinoptik. Yang terakhir, yang kitab Yohanes ini ditengarai ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Kitab ini ditulis waktu itu dipercaya untuk melawan kelompok Kristen lain yang percaya bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Ada kelompok Kristen yang namanya Kristen Basilidean, Bang. Yang percaya bahwa yang disalib itu adalah Simon orang Kirene. Gitu. Jadi kalau yang di 3 gospel ini, Markus, Matius, Lukas, itu disebutkan bahwa ketika Yesus mau disalib, Yesus memanggil salib dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak. Di tengah jalan digantikan oleh seseorang bernama Simon orang Kirene. Tetapi di Yohanes ini tidak menyebut-nyebut Simon orang Kirene itu. Jadi yang Yohanes ini dianggapnya untuk melawan kelompok Basilidian tersebut. Gitu. Kalau yang di kelompok Kristen Basilidian itu menganggap bahwa penyaliban Yesus itu hanya sebuah ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tetapi Simon orang Kirene, dan Yesus melihat dari jauh sambil tertawa. Kitabnya mereka tulisnya begitu. Cuma saya nggak bawa aja nih. Kok Yesus tertawa oleh orang di sana? Pastinya nggak mungkin. Kompleks juga ya. Lalu yang 12 murid itu siapa? Nah, kalau yang 12 murid itu yang dianggap sebagai orang-orang bangsa Israel yang berasal dari beberapa kelompok yang berbeda yang menjadi murid Yesus gitu. Ada yang dari kelompok Zelot namanya Simon. Nanti ada yang dari Tapi bukan Simon yang tadi. Bukan, beda lagi. Kalau Simon orang Kirene ini digambarkan berkulit hitam gitu loh. Terus yang 12 ini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang awam gitu, Bang. Orang-orang yang tidak berpendidikan. Bahkan beberapa dari mereka itu adalah nelayan gitu. Jadi mereka tidak punya legacy gitu ya. Tidak punya mewariskan apa-apa. Kalau setelah setelah Yesus kalau berupa meninggal. kitab enggak. Berupa kitab enggak. Tapi berupa apa? Legasi. Kalau yang menurut tradisi Kristen, Simon ini atau Petrus ini yang dianggap sebagai pemimpin gereja pertama. Itu aja. Simon ini Petrus. Simon itu bahasa mungkin dari bahasa Ibrani, Petrus dari bahasa Romawi atau Jawa. Jadi Simon itu Petrus ya. Makanya ada Santo Petrus. Ya, kalau Santo itu gelarnya. Orang suci gitu. Orang suci. Makanya tradisi Katolik dan Ortodok ini kan sebenarnya berarti Saint Petersburg itu beda lagi. Saint Petersburg. Beda lagi kali, itu kan mungkin dari istilah dari bahasa Rusia mungkin ya. Ya maksudnya itu nggak ada kaitannya dengan Santo Petrus, beda. Mungkin ada. Kalau yang dianggap sebagai murid Yesus itu yang Saint Peter. Saint Peter. Saint Peter. Jangan ada hubungannya sama dengan Saint Petersburg, kita nggak ngerti ya. Jadi karena itu dari masalah pemimpin gereja ini yang akhirnya nanti juga membuat kekristenan pecah yang kita kenal dengan Katolik dan Ortodoks, Bang. Ini dan ini yang pecah kira-kira di tahun 1054 antara Romawi Barat sama Romawi Timur akhirnya. Kan pusat Ortodoks Romawi Timur kan? Ya, artinya
kekristenan waktu itu sebelum ada Katolik dan Ortodok kan mereka disebut dengan Kristen Patriarki. Oke. Kristen Patriarki itu mempunyai 5 pusat, yaitu di Roma, Yerusalem, Konstantinopel, Alexandria, dan Antiok. Oke. Ini yang ini beberapa wilayah ini kan memang berbeda berbeda bangsa yang di sekeliling mereka gitu. Iya. Jadi kalau di bagian timur otomatis karena ini yang menimbulkan menjadi Kristen Timur Ortodok. Iya. Yang di barat menimbulkan Kristen Latin atau Katolik. Oke. Salah satu sebab mereka pecah juga karena manajemen pemimpin gereja. Gitu. Siapa saja yang dianggap sebagai pemimpin gereja yang sah begitu menurut kedua kelompok ini. Iya. Ada juga gara-garanya masalahnya sangat sepele, Bang. Ortodoks bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak gitu. Itu Great Schism. Oke. Perpecahan besar. Nanti Katolik ketika di abad ke-16 diprotes sama Martin Luther. Pecah menjadi Kristen Protestan. Nanti di Protestan ada Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, Baptis dan sebagainya. Di Protestan. Di Protestan. Oke. Makanya Anglikan Inggris. Anglikan kenapa bisa timbul? Karena Raja Henry ke-8 pada waktu itu punya istri yang mandul. Iya, mau kawin lagi. Minta izin ke Katolik Roma untuk mencarikan istri, ditolak. Iya. Ya sudah dia keluar dari Katolik bikin gereja sendiri. Kelompok sendiri Anglikan gitu. Oke. Jadi gara-gara begitu bisa timbul aliran sendiri. Oke. Total sekarang denominasi Kristen mungkin kurang lebih baru 45.000, Bang. Lah kan belum 100.000. Iya. Kalau 100.000 kenapa? Ya, berarti kan 45.000-nya masih sedikit gitu. Oke. Karena sudah diramalkan 100.000 itu ya? Enggak, itu Enggak, sih ya? saya aja gitu. Apa ini? Ada yang bilang apa ya? Sudah ada orang ribut sendiri di sini ya. Berapa kali Bible sudah direvisi oleh ahli kitab? Nah ini ada juga pertanyaan kita. Oh, kalau direvisi itu mungkin udah dari semenjak tradisi-tradisi awal dari abad-abad pertengahan udah sering direvisi, Bang. Oke. Ada yang nanya, Bung RH tanya ke Dondi, tata katanya di Bible ada kata Ka'bah. Bung RH tanya ke Dondi, katanya di Bible ada kata Ka'bah. Ya ada. Gitu. Ada, cuman sayang saya nggak bawa nih. Saya nggak bawa. Yang saya bawa ini yang versinya beda. Nah, yang apa ya? Oh, beda-beda. Saya nggak bawa itu. Jadi, Bang, nah kalau di sini contoh nih. Yeah. Di sini ada kata-kata insya Allah nih, Bang. Oke. Oh, itu pernah saya tonton juga kalau insya Allah ya. Ada di sini. Insya Allah. Tapi kalau yang Ka'bah, yang masjid, bukan yang versi ini. Ada lagi itu versinya. Ya. Bener memang ada itu. Saya punya kitabnya. 416. Nah ini ada kata-kata insya Allah. Mana? Yang di garis bawah itu, Bang. Oh. Seharusnya kamu berkata insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Yang versi sekarang kata insya Allah itu sudah diganti dengan jika Tuhan menghendaki. Oke, podo wae pada. Podo wae. Ya, oke. Tetapi kan kenapa ini yang versi ini kan versi sebenarnya belum begitu lama, Bang. 2011 nih. Yang ini dari 1974. Kenapa yang ini menggunakan istilah-istilah Islami gitu? Oke, ya? Padahal lebih tua. Yesusnya sendiri di sini sebutnya Isa Al-Masih. Iya. Terus kemudian Yohanes Pembaptis di sini sebut Nabi Yahya. Oke. Oh, Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. Nanti ada kata insya Allah, ada kata Isa Al-Masih, ada Nabi Yahya itu kan dia didatangi Nabi Musa. Hah? Nabi Zakaria itu ya. Nah, jadi kenapa yang versi ini menggunakan istilah-istilah Islami? Karena ini yang dibagikan kepada orang-orang Islam, Bang. Oke. Dalam rangka ya. Dalam rangka. Oke. Iya. Oke. Ya. Ini ada lagi nggak nih orang mengatakan? Banyak sekali orang nanya ya kode ini. Mazmur 26 626.26 mengelilingi Ka'bah, ada yang bilang begitu. Sugiarto Sumarto.
mereka sebenarnya sebutnya awalnya tuh artinya adalah mesbah, Bang. Mesbah itu adalah seperti bentuk meja yang disusun dari batu untuk mempersembahkan korban pada Tuhan gitu. Itu disebut mesbah. Ka'bah itu kalau di istilah mereka itu disebutnya sebagai bait suci sebenarnya. Mereka sebutnya bait yang dibangun oleh Sulaiman yang akhirnya dihancurkan oleh Babilonia, kemudian dibangun lagi ketika zaman Persia masuk gitu. Kemudian dihancurkan lagi sama Romawi. Itu disebut sebagai Ka'bah di dalam versi yang lama. Oh, yaitu Baitul Maqdis itu. Baitul Maqdis. Kalau masjid itu sebenarnya maksudnya untuk sinagog gitu. Iya. Sinagog itu tempat ibadah suci rumah orang Yahudi. Ibadah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, Bang, itu kalau misalnya mereka pergi ke suatu tempat, mereka tidak menemukan sinagog, mereka diperbolehkan beribadah di masjid. Karena mereka bilang masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang esa. Tetapi mereka dilarang masuk gereja. Itu. Jadi berarti orang Yahudi lebih dekat ke Islam mestinya. Iya, karena dikatakan oleh pemimpin agama mereka bahwa gereja itu tempat menyembah berhala gitu. Kodondi pernah dilaporkan nggak gara-gara ini nggak ya? Belum. Oh, jangan bilang belum, enggak ya, mudah-mudahan belum ada lah ya. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Selama saya mempunyai dokumen-dokumen ini ya, silakan aja kalau misalnya memang mau. Ini yang paling mahal yang mana mendapatkannya itu? Saya nggak bawa yang itu yang seperti yang tadi. Yang 68 juta itu, 69. Iya, saya nggak bawa itu. Ini saya bawa yang cukup baru lah. Dan kalau dari ini semua yang paling mahal ya mungkin yang saya beli dari Amazon ini seperti ini kayak gini. Oh, dari Amazon ini? Beberapa saya beli dari Amazon, dari toko buku online, bahkan ada dari kenalan kita. Jangan-jangan semua Bible atau semua apapun Bible ya itu Kodondi koleksi. Ada berapa macam Bible yang dikoleksi? Banyak, lumayan. Jadi saya memang mencari beberapa versi yang dari penerbit yang berbeda karena saya ingin menunjukkan perbedaan-perbedaan di dalam kitab mereka. Gitu, Bang. Contohnya juga seperti ini. Nanti ada footnote yang bahwa dikatakan ayat ini pasti tidak asli. Nanti yang di sini dengan istilah-istilah yang Islami. Jadi yang ini yang dibagi-bagikan kepada umat Islam, yang standar, yang ini, yang Yunani, yang Ibrani, bahkan yang kuno yang saya beli itu juga. Kita bisa lihat dari waktu ke waktu ada perubahan apa dan perubahan makna apa gitu. Bung RH tanya lagi Kodondi Tan, jelaskan ayat Yehezkiel 31.21 apa maksudnya? Ini orang ini mau ngetes atau mau apa nih, nggak ngerti saya. Yehezkiel 31 berapa? 31.21. Oh. Saya kirain Yehezkiel 23 gitu. Kalau Yehezkiel 23 nggak boleh dibacain di sini, Bang. Itu sangat ya. Sangat vulgar gitu. Yehezkiel 31:1. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Yang ditanya apa, Bang? Maksudnya apa gitu? Iya, kayaknya mau ngetes aja. Nah, caranya gampang begini, Bang. Kalau ada sebuah ayat Yehezkiel 3:1. Apa maksudnya? Tapi dia juga nanya juga apa maksudnya. Nah, gini, Jo. Kalau kita mau tahu apa maksudnya, ini biasanya kita tinggal merujuk ke tafsir. Nah, sekarang tinggal kita mau merujuk ke tafsirnya Yahudi atau tafsirnya Kristen gitu. Nah, kalau mau merujuk ke tafsirnya Yahudi, tinggal buka sefaria.org atau khabat.org. Cari ayatnya, keluar tuh nanti tafsirnya. Kalau mau ke tafsirnya Kristen, tinggal buka tafsir spasi Alkitab, nanti buka, keluar ayatnya, tinggal pilih tafsir yang mana gitu. Itu perjanjian baru atau lama? Ini perjanjian lama. Perjanjian lama. That's why ada di ya. Iya. Kalau yang ada hubungannya dengan Yahudi berarti perjanjian lama. Gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan. Kalau kita baca ini ada pohon ara yang ditebang, ini mungkin kaitannya dianggap oleh Kristen bahwa ini seolah-olah merujuk kepada Yesus ketika mengutuk pohon ara, mungkin gitu ya. Iya, Kodendi ya. Ini pertanyaannya, pernah nggak ketemu orang yang sebaliknya? Yang murtadin? Iya. Pernah. Kemarin saya diundang ke channelnya Samuel Chris.
Ya. Saya dipertemukan dengan pendeta yang awalnya dia murtad dari Islam ke Kristen, sekarang jadi pendeta. Kemarin belum lama di channelnya Samuel Chris. Ya alhamdulillah pembicaranya sangat hangat. Kita nggak ada istilahnya ada hate speech atau hatred gitu, nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi ya? kan saya juga mengatakan kepada teman-teman baik itu yang muslim maupun yang belum muslim, saya bilang bahwa yang namanya orang pindah agama di Indonesia itu biasa. Biasa dan dilindungi oleh negara. Yang tidak biasa itu adalah bercakap-cakap tentang perpindahan agama itu dengan bebas ya dan bermartabat. Ya. Tapi maksudnya kan selama kita masih di bawah koridor hukum yang melindungi kan boleh. Kebebasan berpendapat, kebebasan ini kan masih bisa melindungi. Saya bilang sama teman-teman bahwa orang pindah agama di Indonesia itu biasa. Tidak perlu ada yang harus bagaimana gitu ya. Karena negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada yang harus bagaimana kan begitulah. Jadi saya ngobrol dengan murtadin, nggak ada masalah, ngobrol biasa santai, enak gitu. Asal jangan murtadin itu Burhanuddin, itu Burhanuddin Murtadi itu beda lagi. Ya, sahabat era sekalian, tidak terasa ya 2 jam, hampir 2 jam setengah kita ngomong kok. Luar biasa menyamai interview saya dengan Rizal Ramli. Karena banyak orang yang tertarik kan. Ini kan kadang-kadang pengetahuan-pengetahuan yang penting ya. Ya, mungkin yang jarang. Kalau soal nubuat Imam Mahdi ada di ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Beda konsep. Gitu. Beda konsep ya. Oke, nubuat tentang Yesus di Perjanjian Baru? Nggak mungkin. Ada dong kalau kan Yesus adanya di Perjanjian Baru, makanya maksudnya kan dalam konsep Islam Yesus akan hadir kan di akhir zaman. Kalau yang itu iya, kalau yang di Perjanjian Baru itu adanya di dalam di Perjanjian Baru itu dikatakan bahwa Yesus itu nanti akan turun lagi menjadi hakim yang adil. Itu ada. Tetapi orang Kristen memaknainya Yesus itu datang sebagai hakim yang adil dan juga sebagai Tuhan. Gitu. Jadi pokoknya Kristen memaknai Yesus itu dari mulai bayi itu memang sudah punya sifat ilahi gitu sampai dia mati di atas kayu salib, diangkat, yaitu semuanya adalah keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus gitu. Ya, saudara sekalian, memang ini tidak akan pernah selesai kalau kita bicarakan kan, karena ibaratnya dari sisi jumlah. Kalau tadi denominasi ya. Kok kayak rupiah ya ingatnya saya. Istilahnya mereka mau begitu, denominasi. Iya kan, kalau denominasinya dikumpulkan itu 45.000 sudah ya. 45.000. Islam itu menjadi agama mayoritas sejak tahun 2000 kalau dipisah. Kalau mereka dipisah. Kalau mereka all together itu masih berapa? Kalau mereka digabungkan semua masih bedanya mungkin. Kalau Islam sekitar 2, sekian miliar, Kristen mungkin antara 2,4 atau 2,5 gitu lah. Enggak banyak miliar. Juga ya? Enggak. Jadi berapa Islam berapa 2, sekian lah. Terakhir yang saya baca beberapa waktu yang lalu tuh sekitar 2,50 juta gitu. 2 miliar 50 juta. Kalau atau dia 2 miliar 100 juta gitu. Kalau mereka 2,4 miliar. Kurang lebih kita 24 sampai 2,5 gitu. Tidak terlalu jauh juga ya. Nanti makanya diperkirakan di di tahun 2050 Islam dibandingkan dengan total Kristen yang digabungkan bedanya hanya 1-2% saja. 2050 kalau kita masih hidup tuh. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup berapa tahun kita kok? Sekarang aja udah berapa? Sekarang aja udah 50 kita. Berarti 25 tahun lagi, 75. Oke lah, mudah-mudahan kita bisa menyaksikan hal yang baik dalam hidup ini ya. Tapi kalau Kristennya dipisah-pisah, Islam sudah jadi agama terbesar dari tahun 2000. Hindu berapa? Hindu juga lumayan banyak, kira-kira sekitar 1, sekian miliar. Jadi sebenarnya dari 7 miliar itu Islam 2 miliaran, ini 2 miliaran, itu 1 miliaran itu sudah 5,5 sendiri ya. Itu udah paling banyak mayoritas. Closing statement Ya. Jadi kalau dari saya
saya melakukan ini semua ya dengan Yayasan Pembina Mualafat Tauhid. Ini tidak lain tidak bukan adalah memang dalam rangka dakwah ya. Dalam rangka dakwah dan syiar agama. Tetapi kami juga tidak ingin melanggar koridor hukum atau tidak ingin melanggar ajaran agama kami sendiri. Di ajaran agama kami juga diajarkan bahwa kami dilarang berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Ya kan? Dan kami juga diajarkan dalam agama kami untuk tidak menghina sesembahan orang lain. Nah, makanya di dalam rangka apologetika, mari kita lakukan secara bermartabat, secara santun, sehingga bisa menjadi edukasi bagi sesama anak bangsa. Dan kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan buat semua pemirsanya RH Channel yang keren dan cadas gitu. Luar biasa saudara sekalian ya. Tidak terasa ya. Dan jangan lupa ya, kalau Kodon di tempat lain pernah live nggak di podcast lain? Atau jangan-jangan ini pertama kali live? Selama saya diundang podcast yang live baru ini. Wah, itu gilanya RH Channel ya. Iya. Saya juga kaget tadi. Oh, ini live ya ternyata, Masya Allah. Jadi kita bisa live gitu. Dan tentu memang kita harus kontrol ya. Jadi itu salah satunya. Makanya ini sekaligus belajar mengontrol diri ya. Walaupun bercanda soal sepak bola dan lain sebagainya, kita juga tidak ingin menghina keyakinan umat lain ya. Nah, tidak boleh juga menghina presiden ya. Tapi mengkritiknya boleh. Oh iya, paham. Kalau live begini, setiap penonton bisa langsung melihat dan menilai. Saya beberapa kali diundang podcast di beberapa channel yang cukup besar. Saya harus bawa kamera sendiri untuk merekam. Sebagai dokumentasi saya. Jangan sampai kemudian dipotong-potong nanti. Pernah saya podcast di suatu channel, total podcastnya 1,5 jam, yang ditayangkan cuma 50 menit. Dipotongnya 40 menit. Iya. Nah, jadi saya tetap harus pegang rekaman itu, yang saya sendiri tidak akan tayangkan di channel saya, tetapi buat pegangan saya aja, buat dokumentasi aja. Nah, kalau ini live, ini yang disebut dengan keren dan cadas. Makanya kalau mau keren dan cadas ya di sinilah ya kan. Karena live. Tetapi memang ya kita sekali lagi ya, walaupun live tetap in control ya. Tidak boleh menghina keyakinan orang, tidak boleh menghina keimanan orang lain ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Lakum dinukum waliyadin itu bukan berarti sinkretisme. Masing-masing punya ibadat sendiri, punya keyakinan sendiri, punya kitab sendiri ya. Saling menghargai walaupun dalam hal yang berbeda-beda kan. Jadi tidak tepat di sini dikatakan berbeda-beda, tapi di satu itu bukan berbeda-beda. Dan tetap hargai perbedaan tersebut, kan begitu. Dan tolong hargain aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pokoknya kalau mau ngajak berdebat Kodondi, silakan ke RH Channel ya. Biar RH nanti memfasilitasi perdebatan tersebut secara adil dan beradab. Kalau udah panas minum kopi saya. Ya, sahabat sekalian, kopi sudah habis ya kan. Karena itu kita selesaikan dulu pembicaraan kita dengan Kodondi yang live ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dan Kodondi terbuka kalau seandainya ada yang ingin mempermasalahkannya, tapi yang dipersoalkan bukan sepak terjangnya, tapi pendapat-pendapatnya yang didasarkan pada fakta dan data. Jadi balaslah data dengan data, argumentasi dengan argumentasi, opini dengan opini. Ya, bukan kemudian argumentasi opini dengan laporan polisi. Itu enggak. Yang boleh diinjak-injak itu argumennya. Bukan pribadinya. Orangnya ya masing-masing punya tanggung jawab masing-masing kan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.